Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allahu la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ar wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waqlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Namira Polres Bulukumba, yang saya hormati dan saya muliakan saudara-saudara saya personil Polres Bulukumba yang sempat hadir pada subuh hari ini, dan lebih khusus yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara saya dari member komunitas pejuang subuh yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat subuh berjamaah. Di mana salat subuh berjamaah yang kita laksanakan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat sunatnya saja sebelum salat subuhnya, salat wajib subuhnya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bahkan salat subuh ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra 78, Inna Qur'anal fajri kana maskuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat yang tugas malam dan malaikat yang akan bertugas siang. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika berbicara tentang salat, salat adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mulia, lebih utama dibanding perintah-perintah lainnya. Banyak perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Di antaranya perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk sedekah, dan perintah-perintah lainnya. Tapi kesemuanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima melalui perantaraan wahyu malaikat Jibril. Namun perintah salat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah ini dalam suatu perjalanan yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Saking mulianya perintah salat ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang paling pertama nanti dihisab di hari kemudian adalah salat.
Maka saudara-saudaraku, jangan pernah kita mau meninggalkan salat. Jangan kita mau lalai melaksanakan salat. Jangan kita mau menggampangkan salat ini. Dan insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan mengangkat judul tausiah kita pada subuh hari ini adalah siksaan bagi orang-orang yang menggampangkan salat, yang menyepelekan salat, yang melalaikan salat, yang meninggalkan salat. Maka di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Imam Syekh Syainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, dan di dalam kitab Al-Qurtubi karangan Syekh Abu Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi, di sana mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah berkata, suatu ketika aku bertanya kepada ayahku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ayahku Rasulullah, siksaan apakah yang akan diberikan kepada orang yang dengan sengaja meninggalkan salat, melalaikan salat, menggampangkan salat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anakku Fatimah, adapun siksaan bagi orang yang menggampangkan, melalaikan salat itu, ada 15 siksaan yang akan diberikan kepadanya. Di mana siksaan itu akan diberikan kepadanya tatkala dia masih hidup di dunia. Kemudian 3 siksaan akan diberikan tatkala menjelang kematiannya, tatkala sakarat, tatkala malaikat maut hendak mencabut ruhnya. 3 siksaan itu akan diberikan tatkala dia sudah berada di alam barzah, di alam kubur. Dan kata Rasulullah, 3 lagi akan diberikan siksaan itu tatkala dia dibangkitkan nanti di hari kiamat. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adapun 6 siksaan yang diberikan kepada orang yang sengaja menyepelekan dan menggampangkan salatnya. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menghilangkan keberkahan dari umurnya. Walaupun engkau diberikan umur yang panjang oleh Allah, tapi umurmu tidak akan berkah. Umurmu engkau habiskan di tempat maksiat, umurmu engkau habiskan di tempat salah dan dosa. Tapi orang yang beriman, umurnya berkah. Walaupun umurnya pendek, tapi umurnya itu betul-betul digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat amal kebaikan. Itulah bedanya orang yang saleh, taat beribadah, sementara orang-orang pendosa yang senantiasa berbuat maksiat, tentunya dia akan berkata bahwa kita ini hidup untuk hidup. Tapi orang yang beriman tentu akan berkata bahwa kita ini hidup untuk yang maha hidup. Artinya apa? Kalau kita berkata bahwa hidup ini untuk hidup, tentunya kita habiskan hidup kita di dunia ini untuk berpoya-poya, karena kita tidak berpikir bahwa nanti setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat. Maka dia betul-betul pergunakan, dia jadikan dunianya ini sebagai surganya. Tapi tatkala orang yang beriman tentunya pasti mampu berkata bahwa kita ini hidup untuk yang maha hidup. Artinya apa? Kita ini hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka kita diciptakan ini untuk beribadah. Silakan laksanakan, kejar dunia kalian, tapi tetap ingat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Dan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menggampangkan, menyepelekan, meninggalkan salat, maka Allah akan memberikan siksaan berupa Allah akan menghapus di mukanya itu tanda kesalehan.
Allah akan menghapus tanda kesalehan di mukanya. Maka orang-orang yang senantiasa meninggalkan salat 5 waktunya, maka lihatlah dan saksikan wajahnya tidak ceria seperti cerianya orang-orang yang beriman, yang senantiasa dibasuh dengan air wudu, senantiasa digunakan wajahnya, senantiasa digunakan mukanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala orang yang meninggalkan salat, pasti mukanya dalam keadaan kusut dan kusam. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siksaan yang diberikan di dunia bagi orang yang menggampangkan dan menyepelekan salat adalah amalan-amalannya yang dilakukan semasa hidupnya di dunia tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita katakan jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan tidak memberikan pahala atas amalan-amalan yang telah kita lakukan karena kita tidak melaksanakan salat 5 waktu sehari-sehari, kewajiban kita sebagai umat Islam. Ibaratnya amalan yang kita lakukan itu berada di dalam lemari, tidak bisa kita ambil amalan itu. Namun tatkala kuncinya ada kita pegang, tentu kita bisa ambil amalan-amalan itu. Apa kunci dari amalan-amalan itu? Yaitu salat. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang menggampangkan, menyepelekan, meninggalkan salat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat doa-doanya naik ke atas langit. Artinya apa? Allah tidak mengabulkan doa-doanya walaupun engkau berdoa siang malam 1 kali 24 jam, sehari semalam engkau berdoa. Tatkala engkau tidak melaksanakan salat, jangan pernah engkau berharap bahwa doa-doamu itu akan diangkat ke langit, doa-doamu itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata Rasulullah, adapun siksaan bagi orang yang dengan sengaja menjepelekan, menggampangkan dan meninggalkan salat, yaitu orang-orang yang ada di sekitarnya akan menyepelekan juga dirinya. Kita disepelekan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar kita. Tatkala kita tidak pernah muncul di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk melaksanakan perintah Allah, kewajiban kita salat, maka tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita, terkadang kita tidak sadari sebenarnya kita disepelekan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang menyepelekan, meninggalkan salat dan menggampangkan salat, yaitu mereka tidak akan mendapatkan doa-doa dari orang-orang yang saleh. Tatkala kita hidup ini, sadar atau tidak sadar, sebenarnya di setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh Pak Imam, dipanjatkan seorang khatib tatkala di hari Jumat, dia mendoakan kita, ya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita senantiasa didoakan, didoakan ampunan bagi kaum muslimin laki-laki dan perempuan, orang yang beriman laki-laki dan perempuan, walaupun dia masih hidup, walaupun mereka sudah mati. Namun kata Rasulullah, bagi orang yang sengaja meninggalkan, menyepelekan salat, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari doa-doa orang yang saleh. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wahai anakku Fatimah, adapun 3 siksaan yang akan didapatkan bagi orang yang senantiasa meninggalkan dan menyepelekan salat tatkala dia hendak meninggal dunia, tatkala dia hendak sakarat, tatkala ruhnya hendak dicabut oleh malaikat maut. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, dia akan meninggal dalam keadaan hina, terhina meninggal tatkala kita tidak pernah
bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban salat ini. Kita, kata Rasulullah, maka dia akan meninggal dalam keadaan hina. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, siksaan bagi orang yang sengaja menyepelekan dan meninggalkan salat tatkala hendak meninggal dunia, maka dia akan meninggal dalam keadaan lapar. Kita meninggal dalam keadaan lapar. Sudah dalam keadaan lapar, mana sakarat, mana malaikat mau hendak mencabut nyawa kita. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun siksaan bagi orang yang sengaja meninggalkan salat, menyepelekan salat, melalaikan salatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia hendak meninggal dunia, maka dia akan merasakan haus. Yang kata Rasulullah, walaupun semua air yang ada di lautan di bumi ini diminumkan kepada orang yang akan meninggal tersebut, tatkala dia tidak pernah salat, sengaja meninggalkan salat, menyepelekan salat, menggampangkan salat, maka biar seluruh air yang ada di lautan diminumkan kepadanya, tidak akan pernah hilang rasa hausnya dan rasa dahaganya. Beda dengan orang yang beriman. Cobalah contoh kecil bagi kita. Tatkala kita menahan haus dan dahaga di saat kita berpuasa, segelas air minum saja yang masuk di tenggorokan kita, Masya Allah, luar biasa. Iya, mahal, luar biasa. Mengobati satu gelas. Karena itu artinya balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa beribadah dan beramal, utamanya salat 5 waktu. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wahai anakku Fatimah, adapun 3 siksaan tatkala dia sudah berada di alam kubur atau di alam barzakh bagi orang-orang yang senantiasa menyepelekan dan menggampangkan salat, kata Rasulullah, kuburnya nanti itu akan menjadi sempit, kemudian dia, kuburnya itu menjepit badannya sehingga tulang-tulang rusuknya remuk. Coba bayangkan, kita saja dijepit, kita punya tangan ini daun pintu luar biasa. Bagaimana tatkala kuburan kita menjepit tubuh kita sampai kata Rasulullah tulang-tulang rusuknya remuk, berantakan. Karena dihimpit oleh tanah kuburannya menghimpit karena tidak pernah melaksanakan, sengaja melalaikan, meninggalkan salat 5 waktu. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, adapun siksaan yang dialami bagi orang yang sengaja meninggalkan, menggampangkan, menyepelekan salat tatkala dia di alam kubur, maka kuburannya akan dipenuhi dengan api dari neraka, sehingga kesehariannya hanya dipanggang dengan api neraka. Itu artinya di alam kubur sudah ada siksaan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat salah dan dosa, berbuat maksiat, kemudian dia tidak bertobat sebelum dia meninggal. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah Muhammad SAW, adapun siksaan bagi orang yang dengan sengaja menyepelekan, menggampangkan dan meninggalkan salatnya, ketika dia berada di alam kubur akan datang seekor ular besar dari neraka yang bernama As-Suja' al-Aqra. As-Suja' al-Aqra ini adalah ular yang berasal dari neraka, yang mempunyai kuku-kuku dari besi, yang kata Rasulullah, panjang kukunya ular besar As-Suja' al-Aqra ini, setiap jari-jarinya itu panjangnya sejauh perjalanan sehari. Coba bayangkan kalau kita berjalan sehari, kita saja berjalan kaki sehari, sejauh mana kita berjalan kalau kita berjalan 24 jam. Bagaimana kalau kita berkendara? Itulah panjangnya ular besar yang akan menyiksa orang yang sengaja meninggalkan, menyepelekan salatnya. Maka berkata As-Suja' al-Aqra, aku adalah As-Suja' al-Aqra. Baru berucap As-Suja' al-Aqra,
suaranya itu seperti seperti petir yang menyambar, maka orang yang di alam kubur itu mendengar, baru suaranya didengar seperti petir yang menyambar. Berkata As-Sujal Aqra, aku ini As-Sujal Aqra, diutus oleh Allah untuk memukulmu, untuk menyiksamu, karena semasa hidupmu di dunia engkau melalaikan salat, meninggalkan salat, menggampangkan salat. Engkau meninggalkan salat subuh, dari subuh sampai duhur engkau tidak melaksanakannya. Engkau tinggalkan salat duhur, mulai dari duhur sampai asar engkau tidak mengerjakannya. Mulai engkau meninggalkan salat asar, mulai asar sampai maghrib engkau meninggalkannya. Engkau meninggalkan salat maghrib, mulai maghrib sampai isya engkau meninggalkannya. Engkau meninggalkan salat isya, mulai isya sampai subuh engkau meninggalkannya. Maka aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulmu dan menyiksamu. Maka dipukullah orang ini yang disiksa di alam kubur ini oleh ular besar yang bernama As-Sujal Aqra. Satu kali pukulan, kata Rasulullah, dia akan tenggelam sedalam 45 hasta. Satu hasta 45 cm dikali dengan 70 hasta, kurang lebih 31 lebih meter, dihempaskan turun ke dalam tanah. Kemudian As-Sujal Aqra setelah menghempaskan dan tenggelam ke dalam tanah, kemudian dia mengambil, mengangkat lagi naik, kemudian dihempaskan lagi sampai hari kiamat. Itulah siksaan yang dialami di alam kubur bagi orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan, menyepelekan salat. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga yang terakhir, kata Rasulullah SAW, wahai anakku Fatimah, adapun siksaan bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan, menyepelekan, melalaikan salatnya, kata Rasulullah SAW, maka di hari kemudian orang tersebut akan dikumpulkan, akan digabungkan, Allah akan menggabungkan dengan orang-orang yang diseret dengan mukanya masuk ke dalam neraka jahanam. Siapa di antara orang-orang yang akan diseret dengan mukanya masuk ke neraka jahanam? Salah satunya adalah Fir'aun bersama dengan para pengikutnya. Yang kedua, kata Rasulullah Muhammad SAW, adapun siksaan bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan, menyepelekan salatnya tatkala hidupnya di dunia, kata Rasulullah SAW, nanti tatkala dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya dengan pandangan yang benci dan murka pada saat dihisab. Allah akan melihat dengan pandangan yang benci dan murka saat dia dihisab nanti. Dan yang terakhir, yang ke-15, kata Rasulullah SAW, bahwa adapun siksaan bagi orang yang menyepelekan, menggampangkan salat tatkala dia nanti dibangkitkan di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dengan seberat-berat hisab. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tempat sejelek-jelek tempat, yaitu neraka. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu saudaraku semua, tatkala kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kita kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan malaikat maut datang menjemput kita. Maka tatkala kita masih bisa mendengarkan suara azan dari masjid, dari rumah-rumah Allah, mari kita ringankan langkah kita untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat 5 waktu. Selanjutnya, saudaraku, tatkala kita masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini, mari kita senantiasa melangkahkan kaki kita ini menuju masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah ini, sebelum mayat kita diusung untuk ke masjid. Selanjutnya,
tatkala kita masih diberikan umur yang panjang dan kita masih bisa berdiri di belakang iman untuk menjadi makmun dalam salat, mari betul-betul kita pergunakan sisa umur kita ini untuk senantiasa salat berjamaah di masjid sebelum mayat kita, tubuh kita, jasad kita berada di depan iman disalati, untuk disalati karena kita sudah meninggal. Dan yang terakhir, saya berpesan kepada saudara-saudaraku semua, utamanya member pejuang subuh, teruslah semangat untuk salat berjamaah. Jangan karena kita mau dilihat baru datang salat berjamaah, mungkin karena nanti ada si A baru saya juga ikut salat berjamaah. Jangan pernah berprinsip dengan itu, tapi berprinsiplah bahwa saya salat berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalan kita, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan, tunaikan salat, keluarkan zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Mari terus salat berjamaah, jangan pernah kita berhenti. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini dan seluruh saudara-saudara kita di member pejuang subuh yang tidak sempat hadir pada subuh hari ini senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat 5 kali sehari dan amalan-amalan yang lainnya. Saya rasa cukup sekian dan demikian. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, saya memohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni salah dan dosa saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.